Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang FTP server. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Asnawia dengan NIM 2005120422 dari kelas Teknik Informatika 2020B, Universitas Negeri Surabaya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana di sini ada PC1, PC2, PC3, dan PC4, dan sebuah switch 1, switch 2, dan kita pasang juga switch 3. Nah, di sini juga ada access point, yaitu access point 1 dan access point 2. Kita menggunakan APPT. Kita rubah namanya menjadi AP1. Kemudian ini AP2. Dan kita hubungkan ke sebuah smartphone. Oke, dan sebuah laptop. Oke. Setelah itu di sini juga ada sebuah server 1, server 2, dan pakai yang server aja. Server 2 dan server 3. Dan ada juga router menggunakan PT router 1, router 2, dan router 3. Oke. Ini kita hapus. Yes. Oke. Setelah itu kita hubungkan ya. Kita menggunakan kabel otomatis saja biar cepat. Oke. Dari router ke switch 2, switch ke HP, access point, kemudian switch 3 ke server. Nah, antara router ke 1 ke router 2 kita menggunakan kabel serial DCE, yaitu dari serial 2 ke serial 2 ya, sama-sama duanya. Kemudian dari serial 3 sini ke serial 2. Ini juga menggunakan kabel DCE juga. Dari serial 3 ke serial 2. 3 maksud saya. Oke. Oh, ini belum dihubungkan. Nah, oke. Kemudian di sini di access point kita setting terlebih dahulu di port 1. Kita ubah namanya menjadi AP1 sesuai yang kita namakan ya. Kemudian di authentication kita pilih W yang ini, kemudian kita masukkan passwordnya.
terserah kalian, tapi saya menggunakan password 123456778 supaya mudah ketika mempraktekkan. Kemudian di AP2 ini kita setting juga ini menjadi AP2. Ini sama juga, kita setting passwordnya sama 123456778. Kemudian kita setting di smartphone-nya. Nah, di wireless ini kita masukkan password 123456778. Oke. Kemudian kurang 8. Kemudian static ini kita isi di desktop langsung aja. Oh, sebelumnya di SSID ini kita isi, karena kita hubungkan ke AP1, maka kita tulis saja AP1. Kemudian ke desktop, kita setting IP-nya, yaitu 192.168.1152 dengan subnet masknya 128 dan default gateway-nya 254. 1254. DNS servernya 3 titik 1. Oke, selesai. Oke. Nah, setelah kita setting, maka smartphone ini otomatis akan terhubung ke access point 1. Kemudian kita setting yang di laptopnya. Karena ini belum diganti, kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti yang baru. Kita off-kan dulu, baru bisa diganti ya. Kemudian kita ganti yang baru, oke. Kemudian kita on-kan. Selesai. Kemudian di config ini kita setting wireless. Kemudian SSID-nya kita isi AP2. Dan di authentication-nya kita isi dengan password yang sama seperti tadi. 1-8. Nah, kemudian kita setting IP-nya. Menggunakan 192.168.1.151. Kemudian ini 128 dan default gateway-nya yaitu 254. DNS servernya sama. Oke, selesai. Oke, kemudian kita setting IP adminnya dari PC-nya. Nah, di sini sudah tersetting, saya setting tadi yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask yaitu 192 dengan default gateway yaitu 192.168.1.62 dengan DNS server yang sama yaitu 33.333.331. Kemudian di BC2 IP konfigurasinya yaitu 192.168.1.3 dengan subnet mask yaitu 192 dan gateway-nya sama juga seperti PC1.
Nah, di PC1 sendiri yaitu dengan IP address yaitu 192.168.1.65 dengan subnet mask, double gateway, dan DNS server sama. Dan di PC4 sendiri menggunakan IP 192.168.1.66 dengan subnet mask, double gateway, DNS server yang sama. Oke, selesai. Kemudian kita setting servernya ya, IP-nya yaitu 331. Kemudian di sini 255.255.255.0 ya. Oke, double gateway-nya menggunakan 33. Oke. Nah, ini kita ganti namanya menjadi DNS server. Oke. Kemudian ini juga kita ganti namanya menjadi DHCP. Dan di sini kita ganti namanya FTP server. Oke, kita setting IP-nya. Yaitu 43.1 255.255.0. Oke, selesai. Sekarang kita setting IP dari router. Fast internet 0 ini kita isi 192.168.1.62. Subnet masknya 192. Jangan lupa on kan. Fast internet 1 menggunakan 192.168.1.16 dengan subnet yang sama, jangan lupa on. Oke. Serial 1 yaitu 12.12.12.12.1. Ini 255. Oke, on kan. Kemudian serial 3 13. Titik 13.13.1 dengan subnet mask 255. Titik 0. Oke, jangan lupa on kan. Nah, di sini kita setting juga ininya, langsung aja 12.12.12.0 kita add. Kemudian yang kedua 13 ya, titik 0 kita add juga. Dan di sini kita tulis juga 192.168.1.0 kita add.
Oke, selesai ya. Kemudian di bagian jauh ini kita tulis no auto summary. Auto summary. Oke, kemudian kita enter. Dan yang kedua yaitu version 2. Oke, selesai. Kemudian balik ke config lagi. Di bagian setting ini, di bagian RIP ini akan berubah menjadi V2. Nah, kemudian kita save. Oke, selesai. Kita ke router 2. Fast internet 1 yaitu 192.168.1 titik 62. Oke, di router 2 di fast internet 0, di sini kita isi IP-nya 192.168.1.254. Kemudian dengan subnet mask yaitu 128. Oke, jangan lupa on kan ya. Kemudian di serial 2 yaitu kita isi 12.12.12.12.12 titik 2 dengan subnet masknya 255. Dan jangan lupa on kan. Kemudian di serial 3 yaitu 23.23.23.2 255 dan jangan lupa on kan. Kemudian di bagian RIP ini kita add 192 titik 0. Kemudian 12 titik 0 add 13 ya titik 0. Oke. Nah, setelah selesai ke CLO, kemudian kita ketik no summary, no auto, kemudian kita enter, kemudian kita ketik lagi version 2. Oke, dan di config ini di bagian RIP berubah menjadi V2, kemudian kita ke setting, kita save. Oke, selesai. Kemudian kita ke router 3, ke fast internet 1 yaitu dengan IP 33.3 255 255. Jangan lupa on fast internet 2 yaitu 43 43.43.43.3 255 255. Kita on kan. Kemudian menuju ke serial 2 yaitu 23 23.23.3 ini sama ya 255. Kita on kan. Dan serial 3
yaitu 13.13.3 subnet NAS-nya sama 255. Oke, kita angkat. Kemudian ke CLU. Nah, kita ketik no auto summary. Oh maaf, ketekan lagi, maaf, kita ulang ya. Kita enter. Invalid input detector for. Coba kita inputkan lagi. No kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Yang pertama flash internet 1.33.255. Oke, flash internet 2.43 benar. Kemudian yang serial 2.23.232 sudah benar. Oh, ini belum diisikan. RIP-nya diisikan terlebih dahulu, yaitu 13.1.1.3.0. Lupa. Kemudian add 23.23.23.0, add, kemudian 33.0, kemudian 43.0, add. Oke, selesai. Balik ke CLO. Nah, benar. No auto summary. Version 2. Oke, selesai. Nah, sudah berganti. Kemudian kita save. Oke, langsung saja kita ke FTP server. Oke, langsung saja kita ke FTP server. Kemudian kita ke disk, kemudian FTP. Dari sini kita ketikkan username yang kita pakai username dengan pesan. Dan password juga kita tulis pesan. Kemudian di sini ada with read delete rename dan paste, kita cek semua. Kemudian kita tambahkan, kita add. Oke, setelah selesai, kita coba di PC 1. Kita tulis text editor, sebuah pesan dari PC 1. Nah, kita save pesan pc1.txt. Kita save. Nah, kemudian kita ke command line, kita cek dengan mengetikkan dir. Nah, pesan PC1 berarti sudah ya. Kemudian kita coba menggunakan FTP. Kemudian kita tulis IP-nya yaitu 43.43.43.1.
Nah, kemudian kita masukkan username yang kita tadi tulis, yaitu pesan, dan passwordnya yaitu pesan. Nah, kita sudah bisa login, kemudian kita tulis yaitu put pesan pc1.txt. Nah, di sini ada tulisan term for complete, berarti di sini sudah terkirim ya. Kemudian kita coba untuk mendownloadnya di sebuah laptop. Yaitu dengan kita coba di command prompt. Kemudian kita ketik ftp tiga. Nah, kemudian kita masukkan password dan username. Nah, setelah selesai, kita coba download dengan mengetikkan get pesan pc1.txt. Oke, nah ini sudah komplit. Kalau gitu kita coba di text editor sini, kemudian file, kita open. Nah, tadi kan namanya pesan pc1.txt. Nah, kita buka. Nah, berarti ini pesannya sudah kita download ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini adalah video yang saya buat. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.